Wanita cantik ini masuk ke sebuah hotel. Dan di lantai tergeletak beberapa mayat. Jelas ayahnya ini yang melakukan. Sang gadis berdiri di depannya. Tanpa ekspresi. Lalu bersiap melakukannya dengan tangannya sendiri. Setelah sang gadis mendapatkan pekerjaan jadi agen Chia, dia mendapatkan misi untuk menghancurkan kelompok teroris yang menjual bahan nuklir. Dan sang ayah adalah faktor kunci sukses atau tidaknya misi ini. Sang ayah adalah agen jagoan Chia. Dia sedang melakukan misi rahasia. Tim aksi melakukan penyergapan terlebih dahulu di hotel itu. Saat itu muncul si botak berjas. Datang ke hotel. Dia adalah orang yang bertanggung jawab kali ini. Sang botak sangat licik. Hanya dengan melihat dia tahu kalau pelayan itu adalah agen rahasia. Dia pun menghentikan pelayan itu. Mendorongnya ke dalam lift. Sampai jumpa, sayang. Tim lain yang berada di mobil sudah mengkonfirmasi selesai barang yang dibawa oleh si botak itu. Mereka akhirnya melakukan aksinya. Teroris sudah lama bersiap menembak mobil tim agen. Dan meledak. Situasi sangat bahaya. Daya tembak teroris sangat ganas. Dalam waktu singkat sudah bisa mengatasi para penjaga. Sang ayah yang kehilangan bantuan hanya bisa menanggung dengan dirinya sendiri. Dia berlari ke depan pintu hotel. Saat itu sang botak sudah menekan tombol bom. Orang-orang di dalam hotel pun panik. Bom itu pun meledak. Sang ayah terpental jauh ke tanah. Teroris kabur ke atap. Sang ayah segera bangun dan mengejarnya. Dengan penampilannya yang luar biasa, teroris hanya tersisa si botak saja. Si botak mencari jalan untuk kabur, bersiap untuk dilucuti dan menyerah. Saat itu sang ayah tiba-tiba pandangannya buram dan terjatuh ke lantai. Setelah beberapa saat, sang ayah bangun di rumah sakit. Dokter mengatakan kalau dia menderita tumor otak yang langka, dan memintanya untuk mengatur generasi mendatang. Menggigit bibirnya lalu melihat ke sebelah. Setelah dokter pergi, anggota Chia pun datang. Dia mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas semua hal yang sudah dilakukan sang ayah. Dan pada akhirnya mengatakan penyelesaian kontrak. Sang ayah kepikiran tidak boleh meninggalkan dengan rasa penyesalan. Sampailah di Paris. Tidak begitu mudah menemui istri dan anak. Sikap sang istri dingin. Sang ayah tidak mempunyai banyak waktu. Dia mengatakan ke sang istri kalau waktu hidup dia tidak lama lagi. Dia pulang hanya untuk mengembalikan waktu yang sebelumnya hilang. Ini sang ayah sedang memasang peredam pistol. Lalu menembak cermin di dalam lift. Seorang pria sedang mematai dari dalam cermin. Jalan ke lorong lalu menembak lagi. Jalan ke ujung sudut jalan. Dia menghela nafas. Lalu orang yang berbaju hitam jalan ke arahnya. Saat itu tiba-tiba suara ponsel berbunyi. Dia pun menyerah atas misinya. Yang meneleponnya adalah anak perempuannya. Ayah karena pekerjaan ini jarang menemani anak perempuannya. Setelah dirinya menderita penyakit, baru mengerti kalau keluarga itu penting. Dia membelikan anaknya sepeda yang paling disukainya saat kecil. Melihat dandanan aneh anaknya, dia juga bisa memuji dengan beberapa kata. Bahkan putrinya mendapat masalah di sekolah. Dia hanya menganggapnya enteng. Dia menenangkan anaknya dengan berkata, dia juga bisa melakukan hal yang sama. Anaknya memukul pintu mobil, dan dia sepertinya tidak menghargai. Sang ayah yang ingin menghabiskan waktunya dengan tenang. Tidak tahunya tetap bisa ditemukan oleh sang gadis. Gadis ini tahu semua situasi sang ayah. Dia berkata ke ayah, saya juga punya obat untuk menyembuhi penyakitmu. Sebagai gantinya, kamu harus membantuku menghilangkan teroris yang sebelumnya itu. Berpikir mendapatkan hasil yang banyak waktu dengan sang anak. Sang ayah pun berjanji, jangan mendekatiku terlalu dekat. Kamu bukan tipe saya. Aku ini selera semua orang. Gadis menyetir ke tempat penyewaan mobil. Sang ayah baru masuk dan sudah membunuh 2 orang. Lelaki ini pun tiba. Awalnya dia sangat sombong. Tetapi ketika berbalik badan dan melihat mayat, tiba-tiba langsung berpikir tidak terjadi apa-apa. Ayah tidak membunuhnya, malah berbincang dengannya. Bagaimana cara menjalani hubungan dengan anaknya. Dia membuat si botak jadi kacau balau. Melihat anaknya, ayah hanya memberikan hukuman yang ringan ke si botak. Dari mulutnya pun memberikan informasi tentang teroris. Di dalam toko sang ayah disergap dengan pistol. Untungnya dia punya kebiasaan dengan memakai baju anti peluru. Melewati beberapa saat akhirnya sang ayah berhasil melawan sang pembunuh. Tetapi foto di dalam kantong celana pembunuh itu mengundang perhatiannya. Sepertinya ini pembunuhan yang direncanakan. Sekelompok orang ini mungkin saja bisa melukai anaknya. Dia segera pulang ke rumah dan membuka komputer. Galeri tato,
Malam ini pukul 7, menyadari anaknya akan ke sana. Ayahnya pun tiba di sana. Di sini tempatnya berantakan, dan juga tidak ada anaknya. Ayahnya pun tanpa ragu mengecek mobil di depan toko tersebut. Menemukan tas anaknya. Di dalam tas ada kartu yang aneh. Ayah tidak mengerti apa maksud dari kartu itu. Dia pun menemui lagi si botak. Melalui penjelasan dari anaknya si botak, dia datang ke sebuah bar. Di dalam bar dia menemui anaknya. Tetapi dalam sekejap sudah menghilang. Mencari hingga ke toilet. Beberapa anak muda sedang menggoda anaknya. Sang ayah pun tanpa ragu langsung menghadapi mereka. Lalu menggendong anaknya keluar dari bar. Di subuh itu hubungan sang anak dan ayah yang terjadi kesalahpahaman. Akhirnya berbaikan. Waktu yang tersiksa semakin sedikit. Sang ayah tidak menyia-nyiakan waktu bersama dengan anaknya. Dia mengerti sekarang hanya perlu menyelesaikan misinya. Mendapatkan obat, lalu bisa bersama dengan anaknya. Pertama sang ayah menangkap akunting teroris. Dari akuntingnya sang ayah memastikan jadwal sekelompok ini. Kedua pihak melakukan tembak-tembakan di jalan. Dan akhirnya sang ayah memaksa mereka untuk berhenti. Lalu mengejarnya ke kereta bawah tanah. Dengan tubuh yang luar biasa. Mereka pun terkejar juga. Si botak ingin melempar ayah ke rel kereta. Kereta bawah tanah melaju dengan cepat datang. Di waktu terakhir, akhirnya sang ayah menyadarkan diri. Dia berhasil menghindar dari si botak. Sayangnya mereka berhasil kabur. Bukan karena musuh tidak bersatu. Di akhir acara mereka bertemu lagi. Kedua pihak tidak akan saling menyerah. Kali ini menghancurkan rencana lawan. Dan terdengar lagi suara pistol. Sang ayah dengan keahliannya di Cia tetap lebih memimpin. Dia pun jatuh dari lantai. Saya sangat ingin menyapa sutradara di sini. Kamu sudah cukup belum? Bukan bahwa kamu main seperti ini. Di saat dia bangun, selesaikan dia. Si gadis ingin dia menembak. Dia teringat istri dan anaknya. Pembunuh tetap saja pembunuh, selamanya tidak akan berubah. Bagaimana bisa ada anak kecil yang tidak bisa mengendari sepeda? Karena tidak ada ayah yang bisa mengajarnya. Aku tidak boleh, istri saya ingin saya berhenti melakukan hal ini. Terakhir sang gadis yang membantunya menyelesaikan misi. Meski tidak sempurna, tapi gadis itu tidak mengingkari janjinya. Hari Natal, sang ayah menerima hadiah yang paling indah. Selamat Hari Natal sayang. Tujuan dari semua orang itu sangat banyak macam. Tetapi tetap seperti orang biasa. Sampai akhir, keluarga adalah satu-satunya. Saya adalah Xing Ye. Jangan lupa tekan tombol suka dan berikan komentar. Sayang kalian.